Untuk membahas terkait viralnya bocah penari pacu jalur dan jadi tren baru di mata dunia, kita sudah terhubung langsung dengan Roni Rahmat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Selamat siang Pak Roni. Iya Pak Roni, ini luar biasa lomba tradisional asal Riau ini pacu jalur. Ini kini sedang viral begitu ya Pak ya. Nah karena memang ada joget fenomenal yang dilakukan oleh seorang bocah bernama Ryan Arkandika. Bahkan para pesohor dunia, klub PSG, lalu ada juga dari AC Milan juga ini ikut menarikannya nih Pak. Nah bagaimana Anda melihat terkait dengan hal ini Pak Roni? Ya tentunya kalau kami atas nama pemerintah juga masyarakat Riau ya apresiasi dan sangat bangga dengan keadaan ini. Setidaknya itu merupakan promosi pariwisata gratis yang dilakukan oleh dunia. Tinggal bagaimana kami bersama-sama juga akan disupport oleh pemerintah pusat, terutama Kabupaten Kuansing sebagai penyelenggara untuk berbenah terhadap event ini. Dan tentunya dengan adanya kejadian ini semua dunia satu tujuan kepada pacu jalur yang insya Allah pada tanggal 20 sampai 24 Agustus nanti akan diselenggarakan di Kuantan sini. Wih, menarik nih. Kuantan nih pacu jalur akan digelar bulan Agustus ini Pak ya. Ini kita berharap banyak juga selain menjadi sorotan dunia begitu ya, ini banyak juga wisatawan yang akan hadir di sini nantinya ya Pak ya. Nah, kembali lagi ke Dika ini Pak Roni. Pak Roni ini dengar-dengar ini adalah debut atau penampilan perdana Dika di lomba ini. Nah, kemudian langsung viral di dunia. Nah, benar begitu atau apa kira-kira yang menyebabkan hal ini ramai? Apakah karena gerakannya atau seperti apa sebetulnya Pak Roni? Mungkin Dikanya perdana, tetapi kalau penampilan tarian ini Bang memang sudah sangat lama. Dari awalnya sudah ada dan juga sudah dibuat peraturan bupatinya bahwa itu diwajibkan. Jadi dalam 7 tahun lalu sudah keluar peraturan bahwa tarian ini diwajibkan setiap jalur. Jadi mungkin di lain juga banyak sepanjang jalur tadi. Kami juga melombakan bersama pemerintah Kuansing, melombakan tarian ini. Siapa penampilan terbaik itu akan diberi hadiah juga dalam event pacu jalur ini gitu Pak. Nah luar biasa. Jadi memang ini sudah artinya si penari ini memang sudah ada sebelumnya ya. Dikanya mungkin yang baru perdana begitu ya. Tapi mungkin ini yang lain masih awam begitu ya Pak. Pak Roni mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa sih sebetulnya permainan atau lomba mengenai lomba tradisional pacu jalur ini. Silakan Pak. Oke, pacu jalur ini adalah ibaratnya pacu sampan tapi dinamakan jalur. Jadi dia sangat panjang. Satu jalur itu bisa muat 40 sampai 60 orang. Jadi dia terbuat dari satu batang kayu, tidak sambungan, tapi satu kesatuan batang kayu. Dan dalam jalur tadi ditetapkan oleh panitia 40 pendayung. Lalu ada tiga komando. Yang pertama tukang onjai, itu yang berada di paling belakang. Dia tukang onjai bahasa daerah sini, ibaratnya tukang ayun. Sehingga perahu bisa lebih cepat dan bisa memberikan arah. Kalau memang dia sudah melenceng ke kanan, dia mengarahkan ke kiri gitu. Lalu yang di tengah namanya tukang timba. Dia sebagai komandan memberi aba-aba. Biasanya dia pakai peluit Bang, pakai peluit. Jadi memberi komando untuk para pendayung. Jadi dia memberi hentakan sehingga pendayung bisa serentak. Dan apabila air masuk ke jalur, dia tukang buang air di tengah jalur tadi. Dan yang terakhir tukang tari yang di depan itu yang viral itu adalah tukang tarian di setiap jalur. Dan apabila jalur dia sudah unggul daripada jalur lain, tukang tari tadi akan mulai menari-menari memberikan tanda bahwa kita sudah unggul dan bentuk keceriaan dengan ciri khas masing-masing daerah tergantung kreativitas anak tersebut itu Pak. Ya. Wah luar biasa. Saya pikir ini penari di depan sampan ini cuman garnish doang Pak. Cuman sebagai ya pajangan aja. Ternyata ini ada fungsinya juga ya Pak ya. Jadi selain memberikan semangat, ini juga untuk menunjukkan bahwa mereka sudah unggul. Begitu ya Pak ya? Betul, karena pendayung kan fokus kepada dayung dan
air sungai, tidak melihat kiri kanan jalur. Tetapi kalau sudah penarinya merayun, dia melihat, oh penari kita sudah menari berayun, berarti kita udah unggul, tambah semangat kawan-kawan di pendayung tadi Bang. Ya. Ya, Pak, ini terakhir mungkin Pak ya. Ini terakhir dari Anda, apa harapannya terkait dengan ya viralnya lomba pacu jalur ini, terutama dari Dika yang baru saja memviralkan hal ini. Apa harapannya terkait dengan pariwisata di Riau? Ya, harapan kita tentunya ini sebuah anugerah bagi Riau, di mana budaya Riau, budaya Kuantan Singingi memberikan manfaat multi efek yang luar biasa. Dengan adanya viral ini, orang akan berdatangan yang selama ini memang sangat ramai Bang. Event teramai di Provinsi Riau pacu jalur. Ditambah dengan viral ini, tentunya kita sama-sama berbenah, kami pemerintah provinsi, kabupaten, dan kami juga mohon support dari pemerintah pusat agar bagaimana tempat jalur ini, perlombaan ini betul-betul bisa kita benahi biar sama-sama ini bisa dinikmati secara nyaman, aman bagi para pengunjung wisata, dan tentunya manfaatkanlah event ini semaksimal mungkin bagi masyarakat lokal dalam peningkatan ekonomi. Jadi baik dari sisi kreativitas, budaya lokal, mari kita eksplor, kita jual, sehingga dalam hal ini perekonomian masyarakat khususnya di Kuantan Singingi itu bisa didongkrak melalui event pacu jalur ini. Wah, luar biasa. Pak Roni Rahmat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kita tentunya berharap bahwa lomba pacu jalur ini bisa semakin mendunia begitu ya, sehingga bisa mendatangkan kehidupan juga bagi warga di sana, dan ya, tentunya nggak cuma pariwisata Riau saja, wisata Indonesia bisa lebih mendunia. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Roni Rahmat. Terima kasih, Selamat Pak. siang, Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Siap, terima kasih Bang Ando.